Kita semua pasti pernah kan ngalamin batuk yang ganggu banget itu. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan sama tubuh kita lewat batuk itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh jawab jujur. Waktu kamu batuk, reaksi pertama kamu apa? Pasti mikir, wah aku kena penyakit, harus disembuhin kan? Kamu nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau aku bilang cara pandang itu sebenarnya kurang pas? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba ngertiin soal batuk. Kita bakal bongkar mitos-mitos yang keliru, terus kita pahami apa itu batuk sebenarnya dan apa aja pemicunya. Nah, abis itu kita juga bakal belajar kapan harus mulai waspada, gimana cara ngerespon yang benar, dan yang paling penting, kapan kita harus ke dokter. Yuk, kita mulai dari awal dulu, dengan ngebongkar satu salah kaprah paling gede yang mungkin kita semua punya soal batuk. Nah, ini dia nih kesalahpahamannya. Kita sering banget nganggep batuk itu ya penyakit itu sendiri. Sesuatu yang harus disembuhkan. Pikiran inilah yang bikin refleks pertama kita itu langsung cari obat batuk. Dengan harapan masalahnya langsung kelar. Tapi, kalau batuk itu bukan penyakit, terus apa dong? Nah, sekarang mari kita luruskan faktanya dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Jadi, ini poin utamanya. Batuk itu bukan musuh. Justru sebaliknya, dia itu semacam bodyguard kita. Beneran, batuk itu cara alami tubuh buat bersih-bersih, buat ngeluarin hal-hal yang emang nggak seharusnya ada di tenggorokan dan paru-paru. Oke, kalau batuk itu cuma gejala, atau katakanlah sebuah pesan, pertanyaannya jadi, apa pemicunya? Apa sih yang lagi dicoba dibersihin sama tubuh kita? Yuk, kita lihat beberapa biang keladi utamanya. Nah, ini penyebab yang paling kita kenal deh. Waktu kita kena flu atau pilek, tubuh kan produksi lendir lebih banyak buat perangkap virusnya. Terus, gimana cara ngeluarin lendir plus virusnya? Ya dengan batuk. Batuk juga bisa jadi sinyal dari kondisi kesehatan yang lebih dalam loh. Buat penderita asma atau PPOK, itu loh penyakit paru obstruktif kronis yang sering banget dialami perokok. Batuk itu ya gejala dari kondisi paru-paru mereka. Yang menarik nih, pemicu batuk itu nggak selalu dari luar. Selain alergi debu atau serbuk sari, ternyata bisa juga datang dari dalam. Contohnya, asam lambung yang naik ke tenggorokan. Itu bisa bikin iritasi dan akhirnya bikin kita batuk terus-terusan. Dan ya jelas, lingkungan kita juga ngaruh banget. Asap rokok, polusi udara di jalan, atau bahkan wangi parfum yang nyenget banget, itu semua bisa bikin iritasi saluran napas dan ujung-ujungnya bikin kita batuk. Oke, kita udah tahu batuk itu refleks. Tapi apa berarti kita bisa santai-santai aja? Nggak juga. Tentu ada saatnya kita harus lebih waspada. Umumnya sih, batuk itu cuma respon sementara, yang nanti juga hilang sendiri. Tapi, kalau batuknya udah parah banget, nggak berhenti-berhenti, nah itu bisa nekan otot-otot dada, dan akhirnya malah bikin nyeri atau komplikasi lain. Coba deh, ingat angka ini, 4 minggu. Batuk gara-gara pilek biasa, itu harusnya udah membaik dalam waktu segitu. Kalau batuk kamu bandel dan bertahan lebih dari 4 minggu, itu udah sinyal jelas dari tubuh kalau ada sesuatu yang perlu dicek sama ahlinya. Jadi, gimana dong cara terbaik buat merespons batuk? Kuncinya bukan cuma neken gejalanya, tapi ngertiin dan ngatasin akar masalahnya. Coba bayangin deh, kalau kamu cuma minum obat penekan batuk tanpa tahu pemicunya, itu sama aja kayak matiin alarm kebakaran, tapi apinya nggak kamu cari. Suaranya sih diem, tapi masalah utamanya masih ada kan? Nah, respons yang cerdas itu ya kayak gini. Solusinya disesuaikan sama penyebabnya. Kalau pemicunya alergi, ya solusinya hindari sumber alerginya. Kalau karena asam lambung, ya perbaiki pola makannya. Kena virus, ya udah istirahat dan minum yang banyak. Itu kuncinya. Dan kalau karena asap, jawabannya ya jauhi paparannya. Beda masalah, beda juga solusinya. Logis kan? Terakhir, dan ini yang paling penting. Ada beberapa tanda bahaya atau red flag yang sama sekali nggak boleh kamu abaikan. Ini sinyal dari tubuh kalau kamu butuh bantuan profesional. Sekarang, tolong perhatiin baik-baik ya. Ada beberapa tanda bahaya yang nggak bisa ditawar. Kalau batuk kamu udah lebih dari sebulan, kalau kamu sampai batuk berdarah, ngerasa sesak napas yang parah, nyeri dada, demam tinggi yang bolak-balik, apalagi kalau kamu punya riwayat penyakit paru-paru, jangan ditunda lagi. Ini waktunya kamu harus segera ke dokter. Jadi, lain kali kamu batuk, jangan langsung mikir itu penyakit. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin, ini tubuhku lagi coba ngirim pesan apa ya? Dengan dengerin pesan itu, kamu bisa ngambil langkah yang jauh lebih cerdas buat kesehatanmu.